Pernahkah kamu merasa bingung ketika berbicara tentang keberadaan Tuhan? Tidak percaya sepenuhnya, tapi juga tidak ingin menyangkal? Itulah ruang yang dihuni oleh agnostisisme. Sebuah posisi yang tidak terjebak dalam keharusan untuk membenarkan atau menyanggah, melainkan mengakui dengan jujur, kita tidak tahu pasti. Agnostisisme, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Henry Huxley pada abad ke-19, bukanlah sekadar keraguan. Agnostisisme adalah pengakuan atas batas pengetahuan manusia. Huxley menjelaskannya dengan lugas, bahwa agnostisisme adalah sikap untuk tidak mengklaim mengetahui sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara rasional. Pendeknya, agnostisisme bukan tentang mengatakan Tuhan tidak ada, tetapi lebih kepada mengakui bahwa kita tidak punya cukup bukti untuk memastikan keberadaannya. Nah, kalau begitu, apa bedanya dengan ateisme atau teisme? Ateisme, secara sederhana, adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak ada, sebuah posisi penolakan. Sebaliknya, teisme adalah keyakinan penuh bahwa Tuhan ada dan memainkan peran aktif dalam kehidupan manusia. Agnostisisme berada di antara keduanya. Bukan berarti seorang agnostik tidak peduli, tapi mereka menolak untuk mengambil posisi ekstrim di salah satu sisi. Agnostisisme bisa dibilang lebih mirip ruang dialog, terbuka, tapi penuh kehati-hatian. Lalu, kenapa sejarah agnostisisme perlu kita pelajari? Pertama, karena agnostisisme bukan sekadar tren intelektual modern. Akar pemikiran ini ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Dari filsafat skeptisisme Yunani hingga pemikiran bebas di dunia Islam abad pertengahan, agnostisisme mencerminkan pertanyaan-pertanyaan universal yang terus menghantui manusia. Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita pikir kita tahu? Lebih dari itu, mempelajari perjalanan agnostisisme adalah cara kita memahami dinamika hubungan manusia dengan ketidakpastian. Dalam sejarah, manusia seringkali takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Tetapi agnostisisme, dengan segala skeptisismenya, mengajarkan kita untuk berdamai dengan keterbatasan. Bahwa tidak tahu bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari petualangan mencari tahu. Jadi, mengenal sejarah agnostisisme adalah seperti membuka lembaran catatan panjang perjuangan manusia melawan kebodohan dogmatis, seraya merangkul ketidakpastian dengan sikap yang lebih bijak. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh perbedaan keyakinan, mungkin agnostisisme adalah pengingat bahwa bertanya itu jauh lebih sehat daripada memaksakan jawaban. Lalu, bagaimana asal-usul agnostisisme ini bermula? Mari kita mulai. Agnostisisme mungkin terdengar seperti konsep modern, tapi sebenarnya akar-akar pemikiran ini telah tertanam jauh di masa lalu. Manusia sudah lama bergulat dengan pertanyaan tentang Tuhan, realitas, dan batas pengetahuan. Bahkan sebelum istilah agnostik diperkenalkan, gagasan tentang ketidakpastian dan keterbatasan pengetahuan sudah menjadi bahan diskusi serius di berbagai peradaban. Mari kita telusuri jejaknya. Pertama, mari kita ngintip dulu dari jendela agnostisisme dalam filsafat kuno. Bayangkan kita kembali ke Yunani kuno, tempat para filsuf duduk di agora yang sedang berdiskusi sambil minum kopi dan gorengan soal hidup dan alam semesta. Disinilah awal mula skeptisisme lahir. Pirho dari Elis yang diperkirakan hidup pada 360–270 sebelum Masehi mungkin adalah salah satu tokoh penting yang mendekati gagasan agnostisisme. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa mengetahui apapun dengan pasti, baik tentang dunia fisik maupun hal-hal yang lebih besar seperti dewa-dewa. Pirho menganjurkan sikap skeptis, bahkan terhadap indera kita sendiri. Menurutnya, cara terbaik untuk hidup adalah dengan menerima bahwa kita tidak tahu apa-apa, dan itu tidak apa-apa. Kemudian ada Protagoras yang diperkirakan hidup pada 485–415 sebelum Masehi, yang dikenal dengan pernyataannya yang kontroversial, tentang para dewa, saya tidak dapat mengetahui apakah mereka ada atau tidak, ataupun seperti apa mereka. Pernyataan ini, meskipun sederhana, menggambarkan inti dari agnostisisme, pengakuan atas ketidakmampuan manusia untuk memahami sesuatu yang melampaui nalar dan pengalaman. Lalu, mari kita membuka pintu agnostisisme dalam filsafat India. Di belahan dunia lain, pemikiran serupa juga berkembang dalam tradisi filsafat India.
Peradaban ini dikenal memiliki spektrum pemikiran yang luas, dari spiritualitas mendalam hingga skeptisisme radikal. Salah satu tradisi skeptis yang menarik adalah Ajivika, sebuah aliran filsafat yang berkembang sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Para Ajivika menolak gagasan bahwa manusia dapat sepenuhnya memahami hukum alam atau kehendak para dewa. Mereka percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh takdir, dan karena itu, usaha manusia untuk memahami hal-hal besar seperti Tuhan dianggap sia-sia. Ada juga tradisi Charvaka, sebuah aliran materialis yang menolak keberadaan Tuhan dan kehidupan setelah mati. Namun, mereka juga skeptis terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu di luar apa yang bisa dilihat atau dirasakan langsung. Dalam konteks ini, mereka mirip dengan agnostik modern yang menolak untuk menerima keyakinan tanpa bukti. Dan yang terakhir, mari kita melihat agnostisisme dalam tradisi religius. Mungkin mengejutkan. What? Tapi gagasan agnostik juga muncul dalam tradisi religius, meskipun sering disamarkan oleh dogma atau interpretasi simbolis. Dalam dunia Islam, misalnya, ada tokoh seperti Ibnu Al-Rawandi dan Abu Bakar Al-Razi, yang sering dianggap skeptis terhadap wahyu agama. Mereka mempertanyakan validitas klaim-klaim keagamaan tanpa bukti yang jelas, meskipun kritik mereka lebih diarahkan pada institusi agama ketimbang konsep Tuhan itu sendiri. Di Eropa abad pertengahan, pemikiran skeptis seringkali harus bersembunyi di balik bahasa teologis. Banyak filsuf yang secara implisit mempertanyakan doktrin gereja tetapi mengemasnya dalam bahasa yang aman untuk menghindari tuduhan bid'ah. Salah satu contoh adalah William dari Ockham, yang terkenal dengan prinsip Ockham's Razor. Meskipun tidak secara langsung menyatakan posisi agnostik, pendekatannya yang menekankan kesederhanaan dan skeptisisme terhadap klaim-klaim yang tidak perlu mencerminkan semangat agnostisisme. Dari Yunani kuno hingga zaman pencerahan, dari India hingga tradisi religius Timur Tengah, agnostisisme telah muncul dalam berbagai bentuk. Pemikiran ini bukanlah bentuk keraguan lemah, melainkan sebuah pengakuan mendalam bahwa ada batasan bagi apa yang bisa kita ketahui. Dan dari batasan itulah manusia terus belajar, terus bertanya. Siapa yang tahu, mungkin dalam ketidaktahuan ini, ada kebijaksanaan yang lebih besar. Ketika kita memasuki zaman modern awal, dunia berada di persimpangan yang menarik. Di satu sisi, otoritas agama masih dominan, dengan gereja memegang kendali atas hampir semua aspek kehidupan. Namun di sisi lain, ada gelombang baru pemikiran kritis yang muncul, mengupas tradisi lama, dan menantang otoritas yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan. Dalam konteks ini, agnostisisme mulai menemukan landasan yang lebih kokoh. Pada abad ke-17 sampai 18 adalah masa di mana akal dan ilmu pengetahuan mulai menggantikan iman sebagai sumber utama kebenaran. Ini adalah era ketika orang mulai bertanya, apakah kita benar-benar memahami apa yang kita yakini? Filsuf seperti David Hume memainkan peran besar dalam membentuk fondasi agnostisisme. Hume tidak secara eksplisit menyebut dirinya agnostik, tetapi skeptisisme yang ia tunjukkan terhadap kepercayaan agama sangat dekat dengan semangat agnostisisme. Dalam bukunya, Dialogues Concerning Natural Religion, Hume mengkritik argumen Framdesign, gagasan bahwa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui keteraturan dan keindahan alam. Baginya, keteraturan alam mungkin saja terjadi secara alami, tanpa campur tangan ilahi. Hume pada dasarnya mengatakan, bagaimana kita bisa yakin? Kita hanya memiliki pengalaman terbatas. Selain itu, pemikir seperti Voltaire dan Denis Diderot juga menantang otoritas gereja, meskipun pendekatan mereka lebih berfokus pada kritik terhadap dogma daripada menolak keberadaan Tuhan. Sikap mereka yang mendekati agnostisisme mencerminkan semangat zaman ini, rasa ingin tahu yang tidak dibatasi oleh tradisi atau ketakutan akan hukuman agama. Revolusi ilmu pengetahuan yang dimulai pada abad ke-16 dan memuncak pada abad ke-17 membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Jika sebelumnya alam semesta dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang penuh misteri, para ilmuwan seperti Galileo, Kepler, dan Newton mulai mengungkap hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Namun, perubahan besar terjadi ketika ilmuwan seperti Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi pada abad ke-19.
Dalam bukunya On the Origin of Species, Darwin menunjukkan bahwa kehidupan di bumi dapat dijelaskan melalui proses alami tanpa perlu melibatkan intervensi Tuhan. Ini menjadi pukulan besar bagi keyakinan tradisional tentang penciptaan. Bagi agnostisisme, revolusi ini memberikan pijakan baru. Agnostik mulai melihat bahwa ada hal-hal yang dulu dianggap misteri ilahi yang ternyata bisa dijelaskan secara rasional. Namun, pada saat yang sama, revolusi ini juga mengingatkan bahwa sains sendiri memiliki batasan. Para ilmuwan yang jujur mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap berada di luar jangkauan pengetahuan manusia, persis seperti yang diyakini oleh agnostik. Memasuki era filsafat modern, gagasan tentang batasan pengetahuan manusia menjadi tema utama. Immanuel Kant, misalnya, memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman agnostisisme. Dalam Critique of Pure Reason, Kant menyatakan bahwa akal manusia hanya mampu memahami dunia fenomenal, dunia sebagaimana yang tampak oleh kita. Sedangkan dunia noumenal, realitas sejati yang melampaui pengalaman indrawi, tetap berada di luar jangkauan kita. Kant pada dasarnya berkata, kita tidak bisa tahu Tuhan, jiwa, atau hal-hal metafisik lainnya dengan pasti. Pemikiran ini mendukung gagasan agnostik, yang mengakui batasan dalam pengetahuan manusia dan menolak klaim absolut tentang hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Pemikiran lain yang relevan datang dari Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis yang sering disebut bapak agnostisisme religius. Kierkegaard percaya bahwa keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang harus diterima melalui iman, bukan akal. Meskipun ini bukan agnostisisme dalam arti klasik, gagasan bahwa Tuhan tidak bisa diketahui melalui bukti rasional sangat sejalan dengan sikap agnostik. Meskipun zaman modern awal sering dianggap sebagai era dominasi skeptisisme dan sains, tradisi religius tetap menjadi bagian penting dari diskusi tentang agnostisisme. Di dunia Islam, pemikiran skeptis tetap hidup meskipun menghadapi tekanan besar dari otoritas keagamaan. Ibn Tufail, seorang filsuf dari Andalusia, menulis Hayul Ibnu Yaqzan, sebuah alegori filosofis tentang seorang pria yang tumbuh di pulau terpencil dan menemukan kebenaran melalui akal tanpa pengaruh agama. Meskipun tidak secara eksplisit agnostik, karya ini menunjukkan bagaimana pemikiran bebas dapat menantang dogma. Sementara itu, di Eropa, tokoh seperti Spinoza menolak pandangan tradisional tentang Tuhan sebagai entitas personal. Baginya, Tuhan adalah alam itu sendiri, sebuah pandangan yang mengaburkan batas antara teisme dan agnostisisme. Meskipun Spinoza tidak menyebut dirinya agnostik, ide-idenya sering dianggap membuka jalan bagi pemikiran skeptis terhadap konsep-konsep keagamaan tradisional. Zaman modern awal adalah masa di mana dunia mulai beralih dari iman yang buta ke pencarian yang lebih kritis dan rasional. Dalam perjalanan ini, agnostisisme menemukan bentuknya, baik melalui filsafat, sains, maupun tradisi religius. Agnostisisme bukan sekadar posisi intelektual, tetapi juga cerminan dari keberanian manusia untuk bertanya, bahkan ketika jawaban itu mungkin tidak pernah ditemukan. Dan mungkin, disitulah keindahannya. Agnostisisme sering dianggap sebagai jalan tengah yang aman di antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tapi apakah benar sesederhana itu? Nyatanya, ide ini tidak lepas dari kritik, baik dari para pemeluk agama, kaum ateis, maupun mereka yang merasa bahwa agnostisisme adalah bentuk pelarian intelektual. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana agnostisisme menghadapi tantangan dari berbagai sisi, sekaligus menggali kekuatan dan kelemahannya. Bagi banyak pemeluk agama, agnostisisme adalah posisi yang membingungkan, bahkan dianggap lemah. Dari sudut pandang mereka, keberadaan Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang jelas dan nyata. Kaum teolog sering menganggap agnostisisme sebagai tanda kurangnya keberanian untuk memilih sisi. Mereka mengatakan, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, mengapa tidak percaya saja? Argumen ini seringkali didasarkan pada premis bahwa iman tidak selalu membutuhkan bukti empiris. Tokoh-tokoh agama seperti Blaise Pascal mencoba menawarkan solusi melalui Pascal's Wager. Ia berpendapat bahwa percaya kepada Tuhan adalah pilihan yang paling logis, karena risiko tidak mempercayai Tuhan jauh lebih besar daripada risiko percaya kepada Tuhan yang ternyata tidak ada. Kritik ini sering diarahkan kepada agnostik dengan pesan tersirat, kenapa bermain aman, kalau percaya lebih menguntungkan.
Namun, argumen semacam ini sering diabaikan oleh agnostik. Mereka merasa bahwa mempercayai sesuatu hanya karena rasa takut atau kalkulasi pragmatis bukanlah jalan yang autentik untuk memahami kebenaran. Sementara teisme mengkritik agnostisisme sebagai kurangnya iman, ateisme seringkali memandangnya sebagai ketidaktegasan intelektual. Kaum ateis seperti Richard Dawkins, dalam bukunya The God Delusion, berpendapat bahwa agnostisisme hanyalah bentuk keraguan yang tidak perlu. Dawkins percaya bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung keberadaan Tuhan, sehingga posisi default seharusnya adalah tidak percaya, bukan netral. Ateis sering menuduh agnostik sebagai penonton abadi, yang memilih untuk berdiri di luar perdebatan tanpa memberikan kontribusi nyata. Mereka mungkin berkata, jika tidak ada bukti yang mendukung Tuhan, kenapa Anda tidak sekalian menolak keberadaannya? Namun, agnostik akan menjawab bahwa sikap mereka bukanlah tentang ketidakberanian, melainkan pengakuan atas keterbatasan manusia. Bagi mereka, menyangkal sesuatu tanpa bukti sama tidak adilnya dengan menerima sesuatu tanpa bukti. Meskipun menghadapi kritik dari berbagai arah, agnostisisme tetap bertahan sebagai salah satu posisi intelektual yang paling jujur. Ia tidak mengklaim mengetahui lebih dari yang bisa diketahui, dan dalam pengakuan atas ketidaktahuan itulah ia menemukan kebijaksanaannya. Kritik dan tantangan mungkin akan terus datang, tetapi bagi agnostik sejati, semua itu hanyalah bagian dari dialog besar tentang keberadaan manusia di tengah misteri alam semesta. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.